Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Damayanti dari Universitas Islam Negeri Bandar Lampung. Jurusan saya adalah bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah mikro konseling 2, yaitu memberikan layanan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang berupa memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Di sini juga layanan informasi bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Tujuan layanan informasi ini adalah membekali seseorang agar mampu merencanakan dan memutuskan rencana masa sekarang maupun masa yang akan datang dengan mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat secara positif, objektif, dan dinamis. Secara tidak langsung, hal ini dapat menyelesaikan masalah seseorang, baik masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Baik, di sini saya ada urut-urutan bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki sifat seperti itu. Yang pertama, kita harus tenang, jangan terpancing atau terprovokasi untuk marah. Suara keras kita atau cubitan atau hukuman apapun itu akan menyuburkan sifat agresif dia akan semakin meronta-meronta. Biarkan saja dia membanting sesuatu atau melempar apa aja. Tapi sebelumnya kita amankan dulu barang-barang yang sekiranya berbahaya, yang pecah. Karena anak-anak itu menganggap semuanya itu barang itu sama, entah itu sifatnya mudah pecah atau apapun itu. Nah, yang kedua, saat anak muda sudah tenang, ajak dia melihat hasil amukannya sambil kita memberesinya yang dia lempar-lempar itu kan barangnya. Terus kita ambil barang-barang yang patah atau pecah, itu kita buang ke tempat sampah dan seterusnya. Ajak bicara anak kita, tanyakan dengan ungkapan yang lembut kenapa dia marah. Setelah mendengarkan penjelasan, katakan kepadanya bahwa mengamuk itu tidak baik. Kita beri pelukan, kita doakan agar anak kita itu bisa menahan amarahnya ke depannya gitu. Baik, lanjut yang ketiga, buat kesepakatan dengan anak. Kalimat-kalimat kita buat yang diinginkan untuk mengingatkan ketika dia mulai mengamuk. Misalkan ya, ini saya lakukan kepada adik saya. Saya bersepakat dengan dia bahwa sifat pemarah dan suka mengamuk adalah tindakan yang cemen. Arti cemen di situ adalah maksudnya itu yang payah, mentalnya kerdil atau yang jelek gitu kan misalkan. Jadi ketika ada gelagat si adik saya itu akan marah atau mengamuk, saya langsung mengingatkan tentang kata-kata dengan cemen. Kamu cemen gitu. Semoga itu bisa membantu dia akan mengingat, oh iya cemen itu dia payah atau mentalnya itu dikit gitu kan, apa gak ganteng gitu misalkan. Nah, yang keempat itu ikhlaskanlah semua yang telah dilakukan anak-anak sebagai orang tua. Kita jangan memendam amarah, apalagi punya rasa dendam atas tindakan yang dilakukan anak kita. Kita nggak mungkin dong dendam sama anak kita sendiri kan. Karena ketika anak itu udah marah dan kita meresponnya dengan marah juga, ia semakin marah kita laksana bensin yang membuat api amarahnya semakin besar. Sebaliknya, jika kita tidak marah dan ikhlas, itu akan menjadi air yang dapat memadamkan api marah anak kita. Nah, begitulah cara urut-urutan yang bisa saya kasih pada kalian tentang bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki sifat temperamental. Semoga membantu. Sekian dari penjelasan saya. Apabila saya ada salah kata dan penyampaiannya kurang benar dan berbeda pendapat dengan saya minta maaf kepada
cara menghadapi anak-anak yang memiliki sifat seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.